Halo para mamang-mamangku di seluruh Nusantara. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih banget sama kalian karena kalian sudah mau mengunjungi channel ini. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah mau support channel ini. So, langsung aja kita mulai ceritanya. Scene pun diawali dengan memperlihatkan Xiaoyu yang imut dan sangat mempesona. Xiaoyu mengatakan, sejak aku masuk ke sini, aku telah bekerja keras untuk mendatangkan energi apiku. Aku ingin membangkitkan api keabadian sepenuhnya. Ini semakin berkumpul di tanganku. Jika berhasil, aku bisa mengalahkan para orang jahat itu. Altar kuno juga berfungsi membantu menyerap energi yin dan yang dunia untuk membangkitkan api abadiku. Ini masih perlu beberapa waktu lagi, hanya masalah waktu saja. Saat menyelamatkan kalian ke sini, proses ini sedikit tertunda. Sekarang aku perlu melanjutkan tugasku. Di luar altar, Kak Wukong dan Ause bertarung menghalangi Yuan Shitianzun dan Jenderal Utara. Itu memberiku waktu yang sangat berharga. Sampai aku menyelesaikannya, semua orang juga benar-benar belum bisa aman. Bailang mengatakan, benarkah Kak Wukong sedang bertarung dengan Yuan Shitianzun? Dan Baishi mengatakan yang satunya lagi itu adalah dewa gelap yang membunuh susu. Dewa itu kekuatannya sangat tinggi. Dan siluman ular mengatakan untuk saat ini kita hanya bisa melihat Raja Kera dan manusia naga itu bertarung. Dan susu mengatakan apakah mereka benar-benar mampu menghadapinya? Dan di sini Bailang mengatakan pada Xiaoyu agar Xiaoyu mengeluarkan Bailang dari dalam api suci ini. Karena Bailang ingin sekali berusaha membantu. Xiaoyu mengatakan pada Bailang, kau telah mati kelelahan di luar. Aku tidak akan bisa menyelamatkan hidupmu jika terbunuh lagi. Kekuatan fisikku juga masih terlalu lemah. Guru Tang mengatakan bahwa di luar juga masih ada Cupat Kai dan Wu Jing. Mereka pasti membantu. Tiba-tiba dari belakang berteriak, "Guru, kami di sini." Guru Tang terkejut melihat Cupat Kai dan Wu Jing juga berada di dalam api suci. Sedangkan Bailang sangat senang karena melihat Cupat Kai dan Wu Jing. Cupat Kai mengatakan, apakah ada yang bisa menjelaskan padaku apa yang terjadi? Dalam sekejap kami datang di tempat aneh ini. Guru Tang mengatakan bahwa di sini adalah inti api abadi dan Xiaoyu yang membawa kita semua ke sini. Cupat Kai mengatakan, tapi Kak Wukong masih berada di luar dan sekilas tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Guru Tang mengatakan bahwa kemampuan miliknya telah bangkit dan dia terlahir kembali. Bukankah itu yang kita harapkan? Dan di sini Xiaoyu mengatakan pada Cupat Kai dan Wu Jing, kalian juga telah mengarahkan banyak kekuatan dan sekarang beristirahatlah agar kekuatan kalian bisa pulih. Bailang mengatakan, tapi saat ini yang di luar hanya ... Dan Xiaoyu memotong perkataan Bailang. Benar, cukup mereka berdua. Aku akan melakukan sesuatu untuk mereka. Xiaoyu juga mengatakan, Bailang, guru, juga semuanya, kalian telah berjuang demi mengantarku ke sini. Datang dari jauh. Kak Wukong dan Ause juga akhirnya datang demi aku. Kalian mengalami kesulitan sampai akhir. Aku beruntung bisa bersama kalian. Percayalah padaku, kita akhirnya pasti menang. Dan di sini kita akan dialihkan lagi ke pertarungan Wukong melawan Yuan Shitianzun. Wukong di sini telah dipukuli oleh Yuan Shitianzun hingga badannya pun hancur. Wukong mengatakan bahwa dirinya akan meledak, tapi itu bukan masalah karena di sini masih ada ribuan Wukong yang lainnya dan ribuan Wukong itu pun terus-menerus datang tak habis-habisnya. Di sini Yuan Shitianzun berkata dalam hati, api abadi semakin berubah, mulai muncul warna merah tanda kebangkitan penuh. Ini sangat menyebalkan. Api abadi akan segera bangkit. Waktuku tinggal sedikit lagi. Kekuatanku mulai terganggu. Ditambah lagi dengan Raja Kera yang satu ini sangat sulit dihadapi. Aku sangat kesal. Yuan Shitianzun juga mengatakan, hai Raja Kera, aku sudah sangat muak padamu. Setiap wujud Wukong yang dihancurkan masih banyak ribuan kera lainnya muncul. Wukong mengatakan, hai Yuan Shitianzun, kau memang tak sabaran. Dan Wukong langsung menguncinya dengan toya emasnya. Dan di sini ribuan Wukong ikut mengunci pergerakan Yuan Shitianzun. Di sini Yuan Shi sudah sangat marah dan muak. Dan Yuan Shitianzun langsung mengeluarkan panah penderitaannya ke ribuan wujud Wukong.
Hingga akhirnya wujud Wukong pun langsung menghilang satu persatu. Bab. Dan Wukong mengatakan, "Oke, tim kedua, sekarang bagian kalian untuk menyerang." Anjir, Wukong gak ada habis-habisnya, Mang. Ribuan Wukong pun langsung menyerang Yuan Shitianzun dari mulai tangan, kaki, dan yang lainnya pun dikunci oleh Wukong. Ini disebut dengan kunci toya emas. Yuan Shitianzun mengatakan, "Hai Raja Kera, apa sebenarnya yang kau inginkan?" Wukong mengatakan, "Bukan apa-apa, aku hanya ingin bermain denganmu." Yuan Shitianzun meminta agar Wukong melepaskannya, dan Yuan Shitianzun juga minta maaf pada Wukong. Wukong mengatakan, "Bagus, karena kau tahu salahmu, aku tidak akan mempersulitmu lagi. Tapi setelah api abadi ini bangkit sepenuhnya, aku baru bisa melepaskanmu." Mendengar perkataan dari Wukong, Yuan Shitianzun pun langsung sangat marah dan kesal. Dan Yuan Shitianzun akan menginjak-injak semua wujud Wukong. Yuan Shitianzun juga mengatakan, "Selama ribuan tahun, aku belum pernah melawan siluman, monster, atau dewa yang semenyebalkan dirimu." Wukong mengatakan, "Apakah kau sangat marah?" Tiba-tiba terdengar dari telinga Wukong yang mengatakan, "Kak Wukong." Wukong pun langsung mencari-cari siapakah dia. "Ini aku, Xiao Yu." Xiao Yu juga mengucapkan terima kasih pada Wukong karena telah kembali dari alam baka untuk menyelamatkannya. Sambil tertawa, Wukong mengatakan itu bukanlah masalah. Xiao Yu mengatakan guru dan yang lainnya telah bersamaku dalam inti api abadi. Mereka aman dan jangan khawatir. Aku sedang mengumpulkan energi api abadi dan akan segera terbentuk. Tapi sebelum aku berhasil, aku harap kau mampu bertahan. Wukong mengatakan itu tidaklah masalah dan itu terserah padamu. Di sini Yuan Shi terus-menerus menghajar satu persatu wujud Wukong dan Wukong mengatakan bahwa sekarang dirinya sedang bersenang-senang. Push! Api di altar kuno pun sudah membesar dan di sini terlihat Yuan Shi. Yuan Shi merasakan akan segera muncul perubahan besar yang akan terjadi. Seluruh isi pulau ini akan terhentak. Sedangkan Ause di sini masih terus-menerus dihajar oleh Jenderal Utara hingga Ause sudah sangat kelelahan. Ause mengatakan bahwa Jenderal Utara terlalu kejam, tanpa belas kasih menyiksa anak remaja yang lebih lemah. Anjir, ada suara petasan coy. Waduh. Maaf Mang ya, terganggu ada suara petasan. Maklum Mang ya, di kampung emang ada suka aneh-aneh aja Mang. Kalau nggak petasan ya pasti ayam. Kalau nggak ayam ya udah suara motor knalpot beker gitu. Next, Ause mengatakan bahwa Jenderal Utara terlalu kejam, tanpa belas kasih menyiksa anak remaja yang lebih lemah. Ause juga mengatakan, "Aku pasti membalasmu." Dan di sini Ause sudah memuntahkan banyak darah. Jenderal Utara mengatakan, "Aku sedang memicu kekuatan naga kuno dengan metode pukulan keras. Aku biasanya tak pernah memberi kesempatan lawan bahkan untuk bertahan. Jadi, ayo, tunjukkanlah kekuatan naga kunomu itu." Ause mengatakan pada Jenderal Utara, "Apa kau tidak lihat? Api abadi ini akan segera bangkit. Setelah itu sempurna, selanjutnya akan membosankan. Jadi, lebih baik lepaskan aku." Jenderal Utara mengatakan bahwa Ause sudah salah paham. Jenderal Utara sama sekali tidak ada hubungannya tentang api abadi. Tujuan Jenderal Utara saat ini adalah kekuatan Ause yang sesungguhnya. Ause mengatakan pada Jenderal Utara, "Apa kau sudah gila? Jika ingin membalas dendam, datang saja langsung ke tempat naga kuno itu. Apa gunanya kau mengincarku? Itu problem masalahmu." Jenderal Utara mengatakan, "Dasar tidak berguna. Saat ini semua tergantung pada tindakanmu." Jenderal Utara pun langsung mengulurkan tangannya dan mengeluarkan jurusnya lagi. Krak! Hingga Ause terdiam dan tak bisa bergerak. Dan di sini Ause merasakan sungguh kesakitan. Ause juga mengatakan, "Bukankah kau Jenderal Surga?" Jenderal Surga Utara mengatakan, "Jika kau mati di tanganku begitu saja, itu tidak akan berguna." Dan Ause mengatakan, "Apakah kau benar-benar akan membunuhku?" Tiba-tiba Ause merasakan ada di tempat yang gelap. Ause pun kebingungan di manakah dia sekarang. Tiba-tiba Xiao Yu memanggil Ause. Dan Ause pun mengenalnya bahwa itu adalah Xiao Yu. Dan Xiao Yu di sini akan memasuki alam hati Ause dan memeriksanya. Ause mengatakan, "Jadi kau bisa melihatku? Situasiku kini sangat mengerikan.
Aku sudah sekarat. Setelah Xiaoyu memasuki isi hati Ause, Xiaoyu mengatakan apakah kau ingin menyerah? Dan Xiaoyu menyemangati Ause. Ause mengatakan sudah jelas, tak ada lagi yang bisa kulakukan. Xiaoyu mengatakan jika kau menyerah sekarang, tidak ada lagi yang menahan Jenderal Utara. Ause mengatakan kenapa kau tanyakan itu padaku? Aku terluka sangat parah sehingga tak mampu bertarung lagi. Xiaoyu mengatakan karena kau adalah petarung naga yang pemberani. Tak ada yang mampu memahamimu. Pertarungan adalah hal yang sangat menyenangkan bagimu. Tapi kau sering melewatkan itu. Kau mampu bertahan, juga bukti kekuatanmu sejauh ini. Jangan salah paham. Kenyataan ini, aku pikir kau sangat berani dan bisa diandalkan. Ause, ayo semangat. Aku mengandalkanmu. Ause mengatakan pada Xiaoyu, apakah kau datang hanya untuk itu? Apakah kau jatuh cinta padaku? Dan Ause berpikir, bagaimana bisa kondisiku begini di depanmu? Aku jadi sangat menyukaimu. Dan tiba-tiba Ause pun bangkit. Di sini Jenderal Utara sedikit terkejut. Ause juga mengatakan, Jenderal Langit, aku masih memiliki masa depan yang cerah. Aku tidak akan mati di sini. Push, jiwa naga emas. Piar. Jenderal Utara pun terkejut karena Ause berhasil menerobos tingkatannya. Dan Ause langsung mengambil pedang Raja Naganya dan ditaruh di mulutnya karena tangannya sudah leklok yang satu sedangkan yang satunya sudah hilang. Dan inilah dia, jiwa naga emas sejati. Sreret, sreret, sreret. Jenderal Utara mengatakan sepertinya provokasinya efektif, bisa menghancurkan dinding penghalang kemampuan dari Ause. Penderitaan memang mampu membangkitkan kekuatan terpendam. Dengan penuh semangat, Jenderal Utara mengatakan alam tanpa pamrih, alam tertinggi yang hanya bisa dicapai di kedalaman pertempuran. Petarung naga sejati, ayo kita bertarung. Dan Ause langsung meluncur ke arah Jenderal Utara. Sedangkan Jenderal Utara di sini langsung mengeluarkan kekuatan ruang perisai iblis. Boom! Dan si Shinji chapter 179 di sini pun bersambung. Dan buat kalian yang masih penasaran dengan kelanjutan alur cerita si Shinji chapter ini, pantengin terus channel cerita saya. Jangan lupa buat pencet tombol subscribe dan aktifin loncengnya biar kalian gak ketinggalan keseruan dari cerita saya. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan like, karena dengan like kalian, Mimin cerita saya akan lebih bersemangat menghadirkan tentang video si Shinji chapter ini. Mimin di sini pamit dan bye-bye.